Anggota DPRD bertato. Kan formasi favorit untuk alumni akademi. 4-3-3. Dan itu yang menarik dan saya akhirnya tahu, oh begini seleranya begini. Tugasmu anggota DPR itu Ji Bos. Apalagi tugasmu, tidak mungkin kita nyangkul. Nah ketawa pencitraan kita nyangkul Tapi Bos. kan ada tuh juga tahu yang janjikan jembatan, jalan. Ya. Tidak ada kita pernah protes. Kalau kapan saya berhenti, memang sudah saatnya kayaknya juga ke depannya PSM. Saatnya bilang kamu kelas. Hey, halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Hari ini eksklusif karena tamu saya adalah yang sudah lama yang saya ingin idam-idamkan untuk bisa hadir di ruang ini dan memang harus bisa datang di kampungnya di Kabupaten Mamuju. Tapi sebelum saya spill siapa orangnya, saya perlu sampaikan kita lagi ada di Hotel Grand Maleo, Kabupaten Mamuju, salah satu hotel yang memang paling hits top yang ada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan langsung kita present karena agak mengganggu akhir-akhir ini apa yang beliau lakukan. Dan perlu banyak kita minta klarifikasi karena hobi dan sama-sama kita ini pencinta bola. Nah kita mulai berangkat dari situ. Tapi beliau juga adalah anggota DPRD Kabupaten Mamuju. Dan kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga sangat bercahaya. Sungguh senang rasanya hati sudah datang anggota DPRD Mamuju, Kakak Febrianto Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dewanku, maaf lahir batin. Makasih banyak. Suasana halal bihalal. Luar biasa. Kakak Rijal juga tambah keren sekali. Iya, dan ini kita podcast spesial karena pas hari pendidikan. Luar biasa. Hari ini pas hari pendidikan nasional kita. Hardiknas, sehingga tentu harapan. Apa sih harapan untuk di Hardiknas ini Pak Dewan? Ya pasti dengan profesi saya sekarang ini saya mengharapkan sekali pendidikan di Kabupaten Mamuju ini upgrade meloncat tinggi. Oke. Karena ya kalau secara data, secara provinsi terkhusus kita harus masih kerja keras. Masih kerja keras. Pendidikan salah satu layanan dasar dan pintu masa depan. Ini yang saya suka kalau Pak ada pejabat yang support dunia pendidikan karena itu investasi jangka panjang. Luar biasa. Kakak Dewan, saya kemarin kan mau sekali ajakin ngobrol, terutama sebelum kita bicara Mamujunya. Saya mau bicara dulu tentang hobi kita sama-sama ini. Tapi kita yang lebih passion di situ. Anda punya prestasi yang luar biasa dalam membentuk, menciptakan bibit-bibit baru dalam dunia sepak bola, khususnya PSM Makassar. Pertanyaan saya kan sederhana. Ini kan sudah Anda berada di top level Pak Dewan. Kalau orang sudah naik tak tumbuh begini, pasti jatuh kalau ditabrak terus. Siap. Juara kemarin usia 18. Tahun 18. Pertanyaannya adalah kapan Ki resign? Kapan Ki mundur? Saya berangkat dari situ. Wah, Kakak Rijal langsung gas. Tapi ya pertama saya mau flashback dikit lah. Flashback dikit. Bahwa ini ditanyakan Akademi PSM yang sekarang PSM, kita sama-sama lihatlah. Pertama akademi itu pasti selalu upgrade dan akademi terbaik itu kalau kita mau melihatnya secara ideal tentu cerminan kita di Eropa. Nah, tantangan kita sesungguhnya bukan cuma menciptakan pemain, tapi tantangan kita bagaimana membuat seluruh anak-anak bola kita yang ada di khususnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, bahkan Kepulauan Sulawesi ini mendapatkan kesempatan untuk eksplor dia punya bakat. Olehnya itu kita membutuhkan pertama infrastruktur sesungguhnya. Infrastruktur. Iya. Itu yang belum saya gapai-gapai. Konkretnya itu infrastruktur lapangan. Semua. Semua, mulai dari internal kepelatihan, lalu kemudian infrastruktur dari mes, terus kemudian lapangan, terus bagaimana kita menciptakan knowledge kepada pemain, terus hubungan kepada teman-teman yang ada di sekolah sepak bola ini sebenarnya yang masih kita jahit. Jadi keberadaan akademi bersama saya 7 tahun, ya sedikit banyak walaupun orang mencapnya sukses sesungguhnya. Sukses Pak. Apa tidak bilang sukses? Walaupun memang dalam sejarahnya kalau dari tingkat junior yang pertandingan nasional dari PSM, sepengetahuan saya dari PSM terbentuk tidak pernah kita menjadi juara apalagi sekelas Elite Pro Academy. Nah puji Tuhan kita sudah back to back 2 kali juara, usia 16 juara, 18 juara, sekalipun usia 20 belum juara. Promosi pemainnya juga sudah kita bisa lihat sama-sama. Betul. Settle lah, sudah punya ritme dengan senior tim. Tapi masih banyak sebenarnya PR menuju kita betul-betul profesional. Baik. Olehnya itu kalau kapan saya berhenti, memang sudah saatnya kayaknya juga ke depannya PSM. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu lah. Kenapa saya bertanya ke situ, Kakak? Karena saya tahu bahwa ketika orang terlalu banyak dan lama di zona nyaman,
itu akan tidak ada kemajuan. Betul. Bisa jadi yang Anda keluhkan itu digantikan dengan orang yang bisa menyelesaikan itu. Iya, saya sependapat juga. Oke. Misalkan terlalu lama kita memegang sesuatu, takutnya tidak berkembang dan tidak terekspor maksimal kini barang. Itu. Makanya kalau saya menekankan kemarin dari infrastruktur itu yang saya ucapkan tadi, itulah yang masih menjadi tantanganku sesungguhnya. Pelan-pelan dari usia dari 2018 kita dieksplor sama Pak Api di sini. Kita bekerja sama sampai namanya Akademi PSM, pelan-pelan kita upgrade. Setiap tahun ada perkembangan, walaupun tidak sempurna. Tapi sesungguhnya akademi ini bisa berlari lebih kencang. Tapi di zona ini kan tidak semuanya orang mau mengabdi di zona akademi sesungguhnya. Orang-orang yang memang, bukan saya bilang punya passion full, bukan juga, tapi orang yang gila bola, cinta mati karena susah kok hitungan secara ekonomi di sini. Nggak ada uangnya kalau di akademi maksudnya? Bukan, tidak bikin kau kaya. Jadi kalau kau mengabdi untuk bikin kaya, bukan tempatmu di akademi. Calon pengganti kita ini lagi menonton ini, bisa jadi dia mundur ini kalau kita bilang tidak bisa membuat kita kaya. Karena orientasinya itu sama dengan kita membibit begitu. Kalau kau membibit tapi kau tidak pernah memanen. Gitu. Jadi kalau kau membibit sesuatu, kau harus beli bibitnya, pupuknya. Setelah itu orang lain yang panen. Misalkan. Ya kita tidak masalah. Yang jelas adalah tujuan utama kita membuat akademi ini menciptakan pemain yang bagus kepada PSM dan menciptakan manusia unggul ke depan. Saya fokus dulu ke infrastruktur di situ, Pak Dewan. Apa yang menyebabkan sebenarnya tidak ada support dari stakeholder yang ada, atau memang mahal? Tidak ada uangnya, mahal. Tidak bermitra dengan beberapa sponsorship atau ada mekanisme tertentu? Itu yang saya bilang tadi, kalau dari konteks akademi, tidak semuanya orang memikirkan di situ ada take and give. Harus kau hanya kasih terus. Give-nya nggak ada. Apa yang kamu? Nggak ada value terlalu tinggi. Beda sama senior team kan, ada value-nya. Ada nilainya. Ada nilai media sosialnya, ada nilai apanya. Kalau di akademi, nampaknya value-nya tidak setinggi yang kita harapkan. Jadi ya kalau kita bilang begitu, ya saya harap ada yang betul-betul mau untuk kemudian support dan berjuang sama-sama. Kami juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian mendapatkan support. Tapi ya itu tadi, value-nya hanya sebatas memang ada grade-nya gitu. Iya. Beberapa jebolan Akademi PSM Makassar selama kita yang pimpin barang-barang ini, kan ini kita sudah bisa lihat hasilnya. Bermain di klub-klub profesional dan sebagainya, dan ya membanggakan klub kebanggaan kita, PSM Makassar. Cuman yang menarik ini adalah Anda kan dari Mamuju. Sebentar saya akan komen bagaimana koneksinya dengan kecintaan Anda dalam dunia bola ini. Bagaimana cerita awalnya Anda dipercayakan ini, Kak Febri, supaya orang juga bisa flashback, karena mungkin baru ada yang tahu nama Febrianto itu, orang biasa juga Ko Febri. Itu di 2-3 tahun terakhir atau mungkin pas juaranya PSM dan sebagainya. Jadi pertamanya itu dari Coach Rene Albert. Masih Coach Rene waktu itu. Kalau tidak salah 2017 dia mulai hunting. Betul. Yang mana yang kemudian memenuhi infrastruktur untuk waktu itu kita memenuhi dasarnya dulu, terciptanya akademi. Waktu itu kita punya sekolah sepak bola, namanya Sekolah Sepak Bola Mitra Manakara. Dia sudah menciptakan banyak pemain. Mulai misalkan nama-nama yang hype itu kayak Maldini Pali, Rizky Fandi yang Persija, ada Rian Reading di situ. Pelan-pelan ya, mungkin itu tercium di Coach Rene. Akhirnya saya dipertemukan oleh namanya waktu itu teman saya Pak Adi. Kami duduk di Trans, terus singkat cerita tiba-tiba saya diperkenalkan sama Pak Munafri. Terus di survei lah waktu itu sama Mbak Wina ya, Mbak Wina. Dia turun survei. Waktu itu kan komitmen kami membangun sepak bola di Mamuju itu adalah kita gunakan stadion itu, Stadion Manakara yang sekarang kita lihat. Nah disitulah dia lihat ada infrastruktur, kita punya tim kepelatihan yang lengkap dari struktur usia 10 sampai 18 pada saat itu sampai Liga 3. Manajemen. Iya, saya yakin dia mensurvei beberapa sekolah sepak bola. Akhirnya tidak tahu kenapa kita diundang untuk kedua kali, langsung peresmian launching pada saat itu. Launching lah kami. Belum ada apa-apa, hanya
disampaikan, ayo kita sama-sama membangun Akademi PSM. Kebetulan juga saya lahir dan menjadi pejabat karena sepak bola. Di situ itu intinya. Jadi saya merasa menjadi manusia karena saya dari sepak bola. Dari sepak bola. Iya. Saya tidak tahu apa-apa dulu masalah politik. Saya hanya pensiunan dari sepak bola profesional, terjun dunia politik terpilih. Masa iya saya tidak kembangkan sepak bola memuju pada saat itu. Ya pelan-pelan lah kita bangun. Seperti kura-kura lah kira-kira. Iya. Pelan sekali berarti. Iya, pelan tapi tidak pernah berjalan mundur. Tidak pernah berjalan mundur. Akhirnya kita jalan. Dari saya itu saya percaya saya perbaiki dulu SDM-nya. SDM dulu deh. Iya dong. Harus pelatih saya yang berlisensi dan bermental baik. Itu saya bilang ke pelatih saya hebat. Kenapa saya katakan pelatih saya hebat? Kita kadang-kadang tanpa gaji, Pak. Dia mau mengabdi. Tanpa gaji mau mengabdi. Berserta dengan teman-teman yang mendampingi saya. Karena dia tahu ini barang kosong, ini barang. Gitu. Tanpa gaji mengabdi. Tanpa gaji, Pak? Iya, tanpa gaji mengabdi. Itu definisi gila. Menurut saya. Iya. Jadi tidak ada value lain yang kalau masih ada value-mu, alasanmu untuk bahwa mengatakan sepak bola itu adalah kamu harus A dan B, berarti itu hanya kadar gilamu. Menurut saya masih belum sampai jadi kadar gilanya, teman-teman. Olehnya itu dari situ awalnya. Dari situ awalnya. Ya, dan itu sudah jadi anggota DPR? Sudah. Oke. Sudah. Saya sudah periode kedua. Periode kedua waktu itu. 2017. 2017 periode pertama. Periode pertama. Iya, Oke. periode pertama. Tapi jauh-jauh hari itu sejak 2013 saya sudah membangun di sini pelan-pelan. Jadi setiap tahun kami upgrade pelatih kami, upgrade terus ya macam-macam lah. Sampai akhirnya kita bisa. Saya cukup berbangga karena kita mendapatkan gelar juara dan kita promosi pemain, dia bermain di tim, lalu kemudian dia bisa membawa juara. Banyak juga kita promosi tidak bermain, itu juga tidak ada kepuasan buat akademi. Betul. Tapi ketika kita promosinya banyak, terus ada sumbangsi ke tim, itu kan jauh lebih value-nya itu lebih dari money. Lebih dampaknya lebih iya. Jadi itu membuat kita semakin semangat. Baik. Itu tadi. Tapi lagi-lagi tantangan untuk membangun akademi memang infrastruktur. Memang infrastruktur ya. Iya. Tidak ada betul-betul. Bahkan senior tim pun belum ada infrastrukturnya. Anda harus punya mes, lapangan, segala macam. Bahkan tukang masak sendiri. Bisa sih. Yang penting normal kini dia punya keuangan dan bisa kita atur dengan baik. Oke, ini Akademi PSM berarti kan bergantung pendanaannya dari PSM atau justru terpisah? Terpisah. Berarti punya manajemen sendiri, tata kelola sendiri. Iya, punya tata kelola sendiri. Oke. Dan di mana gongnya sehingga Anda betul-betul merasakan, kan tadi bangun SDM dulu. Infrastruktur kan sudah kita jelaskan tadi bahwa memang ternyata hancur-hancuran kini, berjuang setengah mati. Di mana kemudian gongnya Kakak Febri bersama tim kepelatihan, pemain dan sebagainya akhirnya bisa mendapatkan iramanya, ritmenya. Jadi momen apa? Momennya itu ketika kita mencoba membuka secara luas, Mi. Jadi momen kita mulai bangkit dan mendapatkan pemain yang hebat. Jadi begini, kami itu mau mendapatkan pemain yang hebat dengan harga yang murah dan tidak memberatkan banyak orang. Jadi kamu menghampiri hampir seluruh kota yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi terakhir saya bilang, tidak bisa ini. Tidak bisa kita cari pemain kalau hanya talent scouting A, B, dan C. Tidak bisa juga kalau kita harap dia mau datang ke Mamuju. Saatnya kita split, kita kemana-mana. Kita datang. Kayak tahun kemarin, mulai dari tahun 2021 yang kita juara di situ, kita roadshow 14 kota. Tahun ini kayaknya 24 kota ya, 24 kota. Waktu tahun kemarin kita juara, kita 24 kota. Jadi kita nyarilah pemain-pemain di situ, kita ambil 1-2. Anda keliling. Melihat langsung. Waktu itu ya Coach Batola masih ada sebagai posisinya masih jadi direktur teknik akademi. Almarhumah itu berjasa sekali juga. Jadi dia dampingilah. Baik. Jadi kita kasih tornya. Ini tor pemain yang diinginkan sama Bernardo. Iya, standarisasinya. Posisi ini harus ini, posisi ini. Jadi berdasarkan tor itulah kita mencari pemain. Jadi gongnya pada saat kita mulai membuka dan keliling mendekatkan diri kepada atlet yang ingin dan menjadi. Anda dapatkan beberapa nama. Ya, yang Anda bisa nikmati sebut hari kita ini. saja misalnya Zaki, salah satunya ya, dari Kolaka ya? Kolaka Utara. Ya, benar. Dan beberapa pemain-pemain lain. Banyak, ada Ricky, betul, Ricky Pratama ya. Ricky Pratama. Itu dari akademi. Iya, Ricky, ada Victor Detan. Iya betul. Ada Prince Patrick Kalon, ada Rafli Asror.
hampir semuanya yang kita lihat, dan saya senang juga. Senang lihat mereka menjadi orang gitu, karena saya juga mantan pemain bola, saya pernah mendapatkan kehidupan di situ. Dan sepak bola bukan cuma hobi lagi, bisa jadi profesi yang sangat luar biasa. Di situ punya. Dan tidak banyak para anggota DPR itu yang atlet. Iya. Kan kira-kira begitu di semua daerah ini kita kayaknya enggak. Ya jarang kan, sehingga ada orang yang bisa menyuarakan kebijakan itu di parlemen, walaupun mungkin skopnya masih kabupaten. Iya, benar. Walaupun sudah saya mencium aroma-aroma pimpinan DPR ini kan ke depan. Saya enak juga kalau saya ke Mamuju bisa mampir ngopi-ngopi di Rujak. Dan ku bikin video ada temanku ketua DPR. Siap. Mohon doanya. Mohon doanya. Yang penting jelas komitmen itu. Siap. Kak Febri, saya menduga bahwa kendala-kendala yang kita alami ini, yang kita hadapi ini mungkin terlalu tinggi selera, tidak cocok dengan founder ini, tidak match gitu, tidak ada link and match antara keduanya, sehingga mungkin kadang-kadang masih ada keresahan-keresahan yang kita mau wujudkan, tapi mungkin terkendala di situ, karena mungkin orientasinya, mohon maaf, mungkin kurang anunya di situ, kurang macunya, sedangkan kita gila sekali Ki. Benarkah demikian? Tidak bisa juga persepsi di luar itu. Begini, memang sekarang saya bagaimana ya? Saya tidak pernah memegang tim profesional Liga 1 secara utuh. Tapi mendengar curhatan-curhatannya orang, bahkan sudah viral di media sosial, bahwa yang memegang Liga 1 bahkan ngurusin satu tim saja sudah setengah mati, apalagi mau mengurusin yang lain. Jadi kami juga kadang masih udahlah kita maklumi, kita jalan saja tanpa memberatkan. Yang penting apa yang menjadi hak itu yang kita tuntut saja. Tapi selama yang kita bisa jalankan bersama, jalankan secara mandiri, kita jalankan. Jadi tidak saling nunggu lah. Tidak saling nunggu. Inisiatif menjadi salah satu motor penggerak. Itu harus. Kalau tidak mau saling nunggu, tidak jalan. Baik. Itu kuncinya. Saya minta Anda jujur, Kakak Febri, Coach Febri. Apa biasanya masalah pemain, kan kadang-kadang juga ini walaupun mungkin bukan ranata, tetapi sebagai mantan pemain, atlet, dan juga mungkin sebagai pengambil kebijakan dan juga berada di bagian manajemen tertinggi, apa sih biasa keluhan-keluhan pemain ini? Kadang-kadang kan masih kita kadang lihat ada story-story dari para pemain-pemain ini. Mungkin speak up-nya belum seberapa berani vokal bicara langsung, tapi melalui cuitan, story dan sebagainya. Saya minta Anda jujur, pasti akan banyak curhatnya ke kita. Itu intinya. Pasti masalah dia punya hak, toh. Hak ya. Iya, makanya tantangan mempunyai klub juga itu sangat berat. Berat sekali. Jadi itu tidak ada yang lain sebenarnya, karena semuanya sudah punya SOP. Karena pasti dengan sendirinya tim yang mempunyai SOP dia ikuti juga tim lain. Karena baku cerita-cerita mereka. Jadi susah. Jadi kalau kita dengar cuitan begitu ya pasti karena hak sebenarnya. Hak semua ya. Iya. Lebih ke situ. Kalau saya membacanya. Ini memang manajemen atau it's complicated. It's complicated. Dan Anda tidak mau saya tidak mau terlalu dalam, tapi saya coba untuk kadang-kadang membayangkan saya ada di situ, dengan pendapatan klub serta posisi beban klub. Saya kadang-kadang ya memang harus orang yang punya kekuatan besar di situ. Kekuatan besar di situ, punya fresh money yang kuat, serta orang gila bola di situ. Orang gila bola di situ. Kalau tidak, nampaknya agak berat karena sudah tidak bisa mengintervensi dari APBD. Terus tidak semuanya juga, banyak yang suka bola, tapi tidak semuanya juga mau berpartisipasi di situ. Mau berkorban, mau berkontribusi, memberikan semua. Ada yang kan support banyak macam, ada yang tepuk tangan support, bos, doa support, ada yang membeli tiket support, merchandise. Ada juga yang hanya tahu PSM, tahu ini, itu juga support kan. Tapi dalam definisi support menurut orang yang mempunyai klub itu jiwa raga materinya ada di situ. Pikiran juga dibutuhkan. Baik. Terakhir bagian persoalan ini, Kakak Febri, karena saya minta pertanggungjawaban takutnya ke depan Kakak Febri tidak masuk lagi di situ. Hal apa yang paling menyedihkan? Kan kalau paling menyenangkan jelas itu juara. Hal apa yang paling menyedihkan yang selama ini Kakak Febrianto Wijaya ini dapatkan selama memimpin ini akademi?
Paling menyedihkan itu kalau tidak semua anak-anak itu pasti sukses di wilayah sesuai mimpinya. Ada yang tidak semuanya, mulai dari proses seleksi tidak semuanya masuk. Lebih sedikit, lebih banyak yang kecewa. Terus kemudian nanti dia menjadi pemain bola, sudah masuk di tim, tidak semuanya lagi punya kesempatan untuk menuju profesional. Syukur-syukur kalau dia bisa. Makanya tagline kami, kita menciptakan pemain bola profesional untuk PSM dan tim nasional plus manusia yang hebat. Karena lebih banyak ruang-ruang kayaknya di tempat di luar sepak bola yang coba kita ajarkan di dalam akademi. Makanya di dalam akademi itu selalu ada classroom. Selalu ada classroom untuk kita upgrade mereka punya pemikiran. Update lagi wawasannya. Itu yang paling kadang yang menyedihkan. Terus menyedihkan yang kedua kalau lihat anak-anak yang sudah sukses, lalu kemudian dia lupa dengan sekolah sepak bolanya, dia lupa dengan orang tuanya, dia lupa dengan akademinya. Ya kadang masih ada yang seperti itu. Tapi itu juga kadang bilang, wah, ini kayaknya saya gagal nih ngedidik. Harusnya pemain yang harus saya ciptakan ini bukan seperti ini. Yang saya mau ciptakan itu pemain yang punya kriteria yang bagus akhlaknya, good mental dan good teknik. Kadang-kadang yang kalau kulihat pemainku seperti itu, saya yang sedih gitu, saya yang malu. Ada di situnya saya. Formasi andalan 3-4-3-3. Apa? 4-3-3. 4-3-3. Wah, menyerang betul ini barang nih. Iya, menyerang. Kadang-kadang juga false nine di situ. Oh, begitu nih. 4-3-3 formasi andalannya. Nah, bagian akhir sebelum pindah ke bagian memuju ini, karena Anda juga harus bertanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kalau mau menyusun formasi, ini nanti akan saya tampilkan di layar. Formasi favorit daripada seorang Coach Febri untuk pemain alumni akademi. Alumni akademi ya. Oke. Kita mulai dari kiper. Anda jagokan siapa di kiper? Di kiper itu, saya sudah banyak lihat pemain. Oke. Cuman ada satu anak saya yang bikin masih greget saya. Kenapa dia belum menjadi pemain top? Masa sih? Iya. Ada satu kiper namanya Asura Al-Faqih. Sekarang main di Liga 4. Main di Liga 4. Itu Asura Al-Faqih. Iya. Itu kiper favorit saya. Saya kasih dia di kiper. Oke, kita pasang di kiper. Bahkan kiper-kiper yang bagus ya. Di situ Asura Al-Faqih. Kita simpan Asura Al-Faqih. Oke. Sekarang bek kanan. Bek kanan kau pasti sudah kenal Misaki Ashraf, Mufli Hidayat. Dia itu udah kamu lihat kualitasnya. Cuma ada satu anak yang saya lihat nanti punya masa depan yang cerah. Siapa itu? Namanya Fatiul Alif. Dia itu anak, mudah-mudahan lah dia bisa juga berada di PSM. Sebelah kanan itu ya? Iya, bek kanan sebelah kanan. Dia anak kita sudah 4 tahun dan mentalnya top. Oke. Ini catat ini sudah mau penasaran Roy. Bek kiri. Bek kiri ini agak sulit karena tidak banyak kami lihat. Cuman saya masih percaya Edgar Amping masih yang terbaik. Edgar Amping ya. Edgar Amping ini masih bek kiri yang terbaik ya. Iya, yang saya lihat. 2 center back. 2 center back ya. Banyak ya kalau center back. Iya, tapi kan harus pilih, Bos. Yang lainnya kalau kenal Sultan Saki dan segala macam. Saya coba kasih lah ini. Ada satu center back dari anak-anak kita juga, tapi dia tidak sempat main untuk akademi. Karena waktu itu terputus sama COVID. Dia namanya Dimas. Iya, kemarin dia main di Persipalu di Liga 2, tidak tahu di mana, di Sriwijaya atau di mana. Itu Dimas itu dia strong, tinggi, kuat. Dimas. Iya. Yang satunya lagi? Satunya lagi kita kasih dia cocok kayaknya karena Dimas itu kuat, dia harus cari pemain yang elegan. Kalau yang elegan saya lihat dan calon pemain masa depan Sultan Saki. Sultan Saki, center back. Iya. Sudah lengkap bagian defender, kita masuk di bagian belakang. Bagian tengah. Tengah ini banyak sekali, nanti ini anak-anakku protes sama saya. Tidak nak pilih Kak, Koko. Cuma yang sudah terkenal saya coba untuk ini ya. Karena sudah terkenal. Sudah terkenal tahu. Ini ceritanya dream lah, team lah ya, dream formasi dari seorang. Bagian gelandang pengangkut air. Gelandang pengangkut air saya. Yang paru-parunya 10 ini. Siapa paling ngeri di situ ya? Ada banyak di situ. Banyak sekali. Cuma saya tertarik dengan satu anak yang kemarin kita juara usia 18 ini. Ada satu anak saya lihat cukup konsisten, namanya Dava. Dia bisa main di posisi
CDM, dia bisa main posisi CB. Wih. Dan saya rasa dia pemain masa depan nanti. Masa depan, multi posisi dia. Multi posisi dia. Baik. Pendampingnya bagian tengah 2 orang. Kalau nomor 10 one and only Andi Mukram Pamungkas. Itu pemain. Dia kemarin Andi Mukram Pamungkas. Andi Mukram Pamungkas. Iya, dia anak ini dia akan, mudah-mudahan kamu tetap latihan ya. Menurut saya dia sudah dipanggil di training di senior team. Ya, mudah-mudahan kalau Bernardo suka dia bisa menjadi sesuatu lah di masa depan. Itu Andi ya? Mukram Pamungkas. Dan ditemani dengan Rizky Fandi. Ini bagian tengah ya? Tengah. Ya. Bagian tengah nih. Anda sudah yakin ini? Yakin. Wah, luar biasa. Itu sudah. Kenapa saya tanya ini? Kita tidak tahu sepatu ini betul-betul terwujud dan memang ini menjadi favorit. Nah, kita bagian depan yang sensitif ini. Ini kadang-kadang kan agak menyingkirkan, Pak. Bola sudah diketok kuasai. Nggak bisa gol. Nggak bisa gol karena eksekusi ya kodongnya. Tapi kita simpan dulu di bagian RWF, bagian kanan. RWF, saya masih di posisinya Victor Detan. Saya juga sama. Saya juga mau sebut nama. Lagi kita lihat di tahun ini agak progresnya bagus. Bersinar betul. Walaupun Saki juga bagus di situ, Movely juga bagus di situ, tapi untuk tahun ini kita harus mengapresiasi kerjanya Victor Detan. Dan itu adalah alumni akademi. LWF kiri kita kasih siapa di situ ya? Banyak sekali pemain. Cuma ada satu anak pernah di PSM tapi tidak pernah main. Namanya Widar. Sekarang dia main di Liga 4. Dia juga gaya mainnya kayak Osil dia. Karakternya ya, gayanya ya. Oke. Widar di situ. Nah, ini yang paling rumit. Striker. Depan. Tengah. Kalau yang pernah kami ciptakan striker terbaik sesungguhnya adalah Ricky Pratama. Cuma Ricky kan sudah berubah posisinya jadi kanan dan kiri. Tapi karena Ricky sudah dikenal, saya kasih namanya Dimas di situ. Anak usia 18 sama Aditya Putra Wijaya. 2 ya. Dimas ganti-gantian main tuh. Dimas Aditya Putra Wijaya. Dimas itu dari Palu, Adit itu dari Mamuju. Dua-duanya ini mempunyai kualitas yang hampir sama, tapi saya lihat kalau dia konsisten pasti bagus ke depan. Luar biasa. Jadi salah satunya mencadangan itu. Okay. Dan itu yang menarik dari Coach Febri, dan saya akhirnya tahu begini seleranya beliau ini sebagai pemain juga kan tentu tahu sekali. Kakak Dewan, transisi dari obrolan kita ini menjadi DPR apa segala macam. Sudah berapa periode kini di Mamuju? Alhamdulillah udah 3. Udah 3 periode. Dan Anda yakin bahwa kepercayaan itu karena Anda sebagai seorang atlet? Gara-gara bola Anda terpilih? Pasti. Iya, karena dulu kalau ngelihat pasti saya memastikan 1000%. Kenapa? Karena balihoku dulu pegang bola, bos. Pegang bola. Itu unique selling point tadi. Iya, karena orang kenal saya di Mamuju dulu itu adalah atlet profesional. Saya pegang bola yang kemudian orang juga tidak kenal saya secara dalam. Ya itu misalinku kemarin. Mewakili anak Gen Z pada saat itu. Udah kita pegang bola jadi. Pergaulan saya, mohon maaf, tim sukses pertama saya juga itu teman-teman bolaku dari kecil yang main di pantai, yang main di lapangan Merdeka, Ahmad Kira. Itu juga yang temani ke awal-awal sampai kemudian saya bisa ada di hari ini. Kenapakah kita tidak fokus jadi pengusaha saja? Atau fokus dalam dunia bola? Karena katanya kan gila bola. Kenapa Anda harus masuk ke politik? Kenapa harus terjun ke politik? Kurang agak menderita mengurusi akademi? Sehingga kalau masuk di DPR agak sedikit banyak bisa diolah barang itu. Jadi atau gimana? Ini sebenarnya awalnya karena orang tua di rumah itu, dari orang tua dulu ini kan dari pengusaha. Terus kemudian orang tua saya itu hampir setiap lebaran dibawakan apa? Makanan-makanan lebaran. Jadi gitu kita deep sekali sama tetangga, deep sekali sama parcel tetangga. Begitu. Banyak makanan lebaran, pokoknya kita nikmati itu. Terus saya tanya, apa kau bikin? Ya dia cerita lah, kadang-kadang kalau dia susah saya bantu, Akhirnya kasih lihat terus itu di rumah. Kasih lihat terus, tapi karena usaha itu kadang ada ups and down-nya. Terus ya saya melihat juga bahwa kayaknya di DPR juga bukan hal yang mustahil untuk membantu orang. Akhirnya saya coba terjun di situ. Yang tadinya Oherku bisa membantu 10-12 orang, ya pelan-pelan di DPR kita bisa membantu 20 orang, 30 orang. Nah dari situ awalnya
kita melihat, apalagi Mamuju kan dulu, kalau kamu melihat Mamuju tidak seperti sekarang. Oke. Dulu itu orang bilang Mamuju kan kamu tahu, maju mundur jurang kan, tempat orang tempat apa orang buang apa kan gitu dulu dibilangnya. Waktu kita masih bersama dengan Sulsel, sepi sekali. Betul. Jadi hanya orang-orang di sekitar kita kita berinteraksi, tetangga dan segala macam. Akhirnya saya ini di Mamuju sudah generasi ketiga. Generasi ketiga. Kalau kakek buyut udah tua sekali, mungkin di tahun 1920-an sudah mendiami wilayah sini. Kami diajarkan memang bahwa kalau kamu berinteraksi sama orang, kamu harus sopan. Ilmu terbaik adalah pegang lutut. Jadi selalu pegang lutut saya sama orang. Ya itulah awalnya. Maksudnya pegang lutut, filosofi apa sih lagi itu? Supaya terus jangan merendah. Iya, jangan sombong. Jangan sombong. Jadi waktu itu Oher selalu ajarkan itu. Kamu harus belajar percaya orang dan kamu harus merendah terhadap padahal pada zaman itu orang tua saya juga bukan dibilang orang yang susah. Tapi dia mencoba juga untuk membantu orang di sekitarnya. Karena kan tetangga sedikit di waktu itu. Jadi setiap pulang hari raya kita dikasih makanan. Senang saya. Jadi makan lebaran itu lebih banyak makanan di rumahku daripada di rumahmu. Begitu deh? Pasti. Ya. Sampai hari ini. Dari situ kan saya mulai terjalinlah interaksi dan saya coba dengar biasa keluhannya. Akhirnya saya harus masuk ke dalam wilayah legislatif ini. Jadi saya masuklah. Di sisi lain juga tidak ada juga passion usaha. Selalu rugi. Asal ada teman dulu datang, berapa harganya ini? 5.000 misalkan. 3.000 jual aku ambil sudah. Memang tidak ada passion usaha. Tidak bisa kayak begitu kalau bisnis toh. Iya. Tapi ya begitulah. Karena mungkin bakat yang dilihat sama orang tua aku, saya tidak ada di situ dari sekolah sampai saya jadi profesional, tidak pernah jadi pengusaha, rugi terus. Akhirnya kau memang cukup untuk datang masuk mengabdi muka saja. Mengabdi saja. Jiwa sosial lebih tinggi. Dan itu saya masih menjalani hari ini. Masih menjalani hari ini. Sebagai anggota DPRD Mamuju, apa yang paling getol ingin kita perjuangkan di parlemen, di DPRD Mamuju? At least sekarang kita sudah di periode ketiga. Jalan periode ketiga ya? Iya, jalan periode ketiga. Jalan periode ketiga. Tentu periode pertama sudah ada legacy, periode kedua. Apa sih sebenarnya? Ini buat teman-teman juga, siapa tahu ada yang mirip success story yang juga mungkin dia atlet atau mungkin sejenisnya, mungkin seniman, mau juga mengikuti langkatan. Apa yang kita perjuangkan sekali dan paling membuat Anda resah sebagai anggota DPR? Hari ini masih sama tantangannya. Apa, Kak? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. 3 hal ini yang menjadi fokus utama aku. Karena kalau di sektor-sektor tertentu itu sudah mulai grow up. Boleh kita rasakan, walaupun masih ups and down, tapi sudah mulai kita rasakan grow up. Misalnya di sektor pertanian. Sudah ada inovasi-inovasi yang turun. Pupuk juga udah nggak langka. Tapi infrastrukturnya apa? Mereka kekurangan irigasi. Misalkan kan, ini masih resah. Jadi harusnya pertumbuhan gabah kita semakin meningkat setiap tahun. Ya karena irigasinya itu akhirnya kadang-kadang alih fungsi itulah. Baik. Jadi saya mengamati kadang datanya itu alih fungsi minimal. Tapi walaupun sudah mulai bagus. Sektor perikanan hari ini. Sektor perikanan ups and down-nya bagus, tapi rata-rata hampir yang saya lihat cukup ada senyuman. Karena harga ikan mulai stabil. Hanya saja kita ada mendapatkan kendala nih, baru-baru semua rumpung itu dipotong, diputus karena saya tidak tahu apa yang ada di laut sana. Diganti rugi rumput ini, akhirnya ikan kita kesulitan lagi dan para nelayan kita agak bekerja keras lagi. Tapi di sektor pendidikan, kesehatan. Ini marwahnya. Berarti Anda fokus SDM ini Pak Dewan ya? Saya fokusnya sangat SDM. Manusia. Karena saya memulainya dari situ. Tidak bisa Pak. Saya punya keluarga besar. Rata-rata pengusaha yang sukses. Adik saya hampir rata-rata sekolah di luar negeri. Dia banyak biasa storytellingnya kepada saya, cerita tentang wah ini contoh misalkan resto ini. Kalau ada 20 meja dihandle sama satu orang dengan berarti SDM-nya ngeri sekali kan. Dia handle payment, handle ini. Makanya saya bilang kalau kita mau ciptakan ini orang-orang sukses ya harus SDM-nya juga bagus. Makanya fokus saya paling utama suka tidak suka adalah SDM. Harus grow up. Manusia bos. Karena kalau menciptakan infrastruktur dan lain-lain ada uangmu tercipta. Tapi kalau manusia butuh proses, bos. Sehingga itulah alasan berperiode ke ini. Dan alasan itu yang terus saya mau ciptakan beberapa ide yang gagasan terus saya suarakan untuk pemerintah Kabupaten Mamuju. Walaupun saya bukan eksekutor, tidak ada. Saya hanya menciptakan
rancangan mohon maaf saya hanya membahas perda misalkan atau membahas anggaran, tapi selalu hal itu yang menjadi fokus saya. Tolong perbaiki gurunya. Tolong perbaiki gurunya. Sepakat ini. Perbaiki tenaga kesehatannya. Ya kan? Perbaiki infrastrukturnya. Karena itu menjadi gambaran. Kayak contoh misalkan, walaupun tantangannya hari ini mungkin Rizal juga tahu, bahkan saya baca lihat-lihat juga di itu podcastnya hampir kepala daerah bilang ada refocusing, ada relokasi dan efisiensi dan segala macam, ya kan, macam-macam. Setiap tahun yang banyak tantangan, tapi saya rasa ya udahlah. Saya pikir banyak kolaborasi yang bisa kita ciptakan sesungguhnya. Selama kita mau betul-betul membangun daerah ini. Bangun daerah ini. Di bagian pendidikan, kesehatan, sama juga tadi infrastruktur, 3 fokus utama Anda. Ada keterbatasan anggota DPR, Kakak. Iya. Saya akui. Iya. Ini kan cuma 3 fungsi, pengawasan, legislasi sama penganggaran. Tentu ada ruang yang terbatas. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menjadi anggota DPRD yang tidak biasa di Mamuju ini? Rajin bicara. Itu supaya didengarkan suaranya. Tugas tak memang itu. Memang tugas, tidak perlu diapresiasi, cuma rajin bicara. Rajin setiap rapat rajin sampaikan apa yang ada di kepala. Berapa jumlah anggota DPR Mamuju? Ada 30. 30. Kakak Febri mau bilang bahwa banyak anggota DPRD Mamuju yang tidak bicara? Ada bicara atau tidak? Iya, kalau dia tidak datang rapat kan tidak bicara ya kan. Saya kira tidak bicara yang tidak kerja berarti dia ini. Kalau tidak datang rapat karena mungkin kunjungan luar, ya kan tidak mungkin bicara. Banyak bicara untuk menyuarakan aspirasi. Karena itu tugas. Itu tugas. Mengingatkan kembali. Tugas anggota DPR itu bos. Apalagi tugasmu tidak mungkin kita nyangkul. Nah ketawa pencitraan kita nyangkul bos. Tapi kan ada tuh juga tahu yang janjikan jembatan, jalan, dan seterusnya. Ya. Itu di luar konteks sebagai yang cara tahu. Itu bagian dari cara. Bagian dari cara. Cara meyakinkan. Cara meyakinkan. Kan bisa saja tahu bahwa saya mau bangunkan kamu jembatan. Tapi nanti ketika dia terpilih suarakan dan terbangun. It's no big deal menurut saya. Itu caramu untuk mendapatkan sebuah simpati. Hanya saja kalau anggota DPR kamu hanya bicara yang benar, bicara yang ini, ciptakan legislasi yang bagus. Intervensi anggaran yang prioritas. Saya pikir itu mengingatkan pemerintah. Saya pikir kalau begitu pemerintah tidak akan tutup mata juga. Apalagi bupati kita hari ini anak muda juga. Anak muda. Kadang-kadang kita ketemu begini, ini apa yang Bu? Ini ada gini Bu, muda ada idenya kami, ini aturannya. Asik sih. Cuma ya tantangannya tentu harus berskala kan. Bit by bit. Di bagian-bagian akhir ini ya, kalau gitu saya minta dong gentle dong seorang Febrianto Wijaya. Autokritik dong sama Ibu Sutina. Autokritik ya? Autokritik. Kritik apa sih yang masih kurang dari Ibu Bupati sekarang? Iya, satu partai kini. Hati-hati Ki Pak ya. Jadi saya ini kritik yang baik buat. Autokritik kan, mengkritik diri sendiri. Bupati apa? Karena kalau autokritik itu saya kritik Bupati, saya kritik diriku sendiri. Oke. Kan gitu kan, karena saya partai. Dia disclaimer dulu Pak, ini pintarnya ini kalau narsum. Motor lolos ya. Oke, saya autokritiknya untuk pemerintah Kabupaten. Berapa poin? Kita bicara ini atau poin? Boleh bebas. Bicara dulu ya. Pemerintah Kabupaten Mamuju masih kurang. Ya, kita masih kekurangan uang untuk membangun infrastruktur. Kurang uang. Makanya kita harus perkuat kita punya pendapatan asli daerah. PAD. Selama ini banyaknya di mana? Pajak? Ya. Selain itu? Pajak aja. Karena retribusi tidak terlalu maksimal tuh. Di mana-mana daerah mungkin ada bocor-bocor. Pasti. Itulah yang harus SOP-nya diperbaiki. Kritik kedua tuh SOP-nya perbaiki ya Bupati. SOP-nya. Kepala dinasnya tidak bekerja maksudnya. Mungkin tidak mengikuti ritmenya Ibu Bupati. Tapi Ibu Bupati sudah. Ibu Bupati saya yakin pasti juga daerah memikirkan itu, tapi ya ini SOP-nya yang harus lebih detail ke Ibu Bupati untuk ini. Lebih tegas lah kira-kira. Ya, lebih detail lah untuk SOP-nya lebih diintervensi lah walaupun itu tugasnya nanti OPD-nya, tapi Ibu Bupati pasti harus lebih kekurangan uang. Pengawasannya di situ. Ya. Kekurangan uang. Iya. Apa lagi kira-kira? Ya, untuk sementara itu fokus. Karakter seorang bupati? Karakter Ibu Bupati leadershipnya masih kurang. Bagus. bagus. Kritik ini. Bagus serius. Enggak, kenapa saya bilang Ibu Bupati bagus? Dia detail, ada detailnya, ya kan? Ada kerasnya. Ya kan, ada humanisnya. Kan kita pemimpin hanya butuh marah dan senyuman. Betul. Bagus kok mantap. Jelek kok jangan dulu. Iya. Itu Ji. Dan Ibu Bupati, Ibu Sutina punya itu.
Punya itu. Oke. Dia tidak melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang tidak bagus kalau saya lihat. Makanya kami selalu support. Walaupun kami di dalam fraksi Demokrat juga tidak 100% untuk support, tentu ada 10% kita siapkan untuk mengkritik. Kan kritik juga adalah hal yang membangun untuk daerah kita. 90% semua kebijakannya kita support. Kalau ada hal yang kami anggap tidak bagus, kita kritik. Anda berani itu sampaikan? Iya, kita sampaikan. Dan Ibu Bupati tahu itu. Karena ya seperti kita dengar lagu kebanyakan bahwa DPR itu ya hanya tukang stempel sekarang. Iya, melempem kasihan. Iya, karena takut sama penguasa. Jangan sampai program tidak terbagi rata ke anggota DPR. Iya. Dengar-dengar ya? Iya, dengar-dengar begitu. Faktanya bagaimana itu? Kita lebih pusing ini, selalu muncul selesai APBD muncul aturan baru refocusing sendiri. Begitu Karena kan refocusingnya tidak melibatkan DPR. Masya Allah. Ya kan? Iya betul. Perubahan penjabaran RKPD-nya tidak melibatkan DPR. Baik. Tidak ada keharusan dalam perpres tersebut melibatkan DPR. Tidak ada persetujuan DPR. Beda kalau kita membangun perda. Maksud saya sudah Mikodong. Karena kita rapat-rapat juga ini menghabiskan uang negara. Itu dia. Kita rapat dengan Pemda. Kita rapat dengan teman-teman yang lain, DPRD dan DPRD dengan eksekutif. Rapatnya menggunakan uang daerah, tiba-tiba di ujungnya tiba-tiba keluar lagi. Sudah 2 kali kami alami itu. PMK 212, Perpres ini sama COVID. Kemarin COVID udah lah ya. Sudah Mikodong. Supaya betul-betul terjadi dinamika dalam pembahasan yang betul-betul legislatif itu mempunyai fungsi yang sesungguhnya. Di situ poin Anda. Dan undang-undang DPR harus ada. Belum ada selama ini. Hanya melekat di Undang-Undang 23 tahun 2004. Betul. Hanya patokannya di situ. Iya. Jadi undang DPR harus ada supaya dia betul-betul mempunyai marwah yang mengatur semua teknis yang ada. Kalau masih kita melekat di Undang-Undang 23 ya tentu kita bisa saja. Siapa bilang hak budgeting kita tidak bisa hilang? Bisa hilang ya. Bisa kalau iya betul. Alena beliau di pusat. Betul. Hak penganggaran boleh. Betul. Kan sepakat nggak katanya? Selama masih menjadi undang-undang ya gitu. Iya betul. Nah, semuanya bisa hilang. Bagian-bagian akhir sekali Kakak Febri karena saya tahu kesibukannya luar biasa nih beliau. Ini pun saja saya mampu menculik waktunya dan alhamdulillah disisipkan Kodong karena memang banyak sekali yang bertanya selama ini ya. Kakak Febri, what's something new? Apa yang baru di periode Anda menjadi anggota DPR ini? Apakah ini juga ancang-ancang dalam rangka persiapan masuk eksekutif kah? Dan sebagainya? Karena sudah mulai agak menekan-menekan ini. Karena ada tanda tangan komitmen dan seterusnya. Ini persiapan kah atau bagaimana? Karena sekali lagi kalau Anda sudah mau berhenti di Akademi PSM karena top level, akan Anda dapatkan nanti di DPR. Berarti pindah kamar atau pindah rumah, kira-kira begitu. Let it flow aja. Tapi kalau saya fokus jawabannya ya, asik sekali jawabannya. Let it flow. Let it flow aja. Maksud saya kalau ditanya apa yang harus saya lakukan tahun ini, saya sudah punya beberapa rencana memang. Tergantung dari apa fokusnya nanti Ibu Bupati. Yang jelas adalah fokus kita membangun SDM, kita genjot lagi di situ. Kan kalau SDM-nya Mamuju bagus, saya pikir tidak lagi, mohon maaf orang dari Jawa yang datang ngasih kita di sini, tapi kita lagi yang bisa ngirim ke sana kan. Walaupun itu orang bilang itu susah ya, iya memang susah. Tapi kalau kita tidak start dari sekarang, lalu kapan kita mau start? Itu yang pertama. Kalau masalah saya mau kemana, let it flow. Let it flow. Tapi kompetensi siap ya? Harusnya kan? Harusnya. Orang SDM. Kemana ini? Kemana dulu ini? Pokoknya let it flow di mana? Di mana aja. Iya, karena ini jejak digital. Iya, let it flow. Kan saya nggak disclaimer maksudnya, let it flow aja. Luar biasa. Kakak Febri, ini sebenarnya selesai ini pertanyaan. Cuma karena mengganggu sekali ini pertanyaan di keresahanku. Tidak ada kita pernah protes seorang anggota DPRD baru ada tatonya. Dari saya disclaimer, saya tato waktu saya atlet profesional. Sekarang diriku yang memprotes bahwa kesulitan makanan saya harus pakai lengan panjang terus panas. Iya, makanya saya mau mempersiapkan kasih hilang-hilang. Dulu ini kan pemain bola Kodong. Bisa kita buka sedikit? Boleh. Kita perlihatkan. Ini anggota ini thumbnail nanti ini Ocangna anggota DPRD bertato. Ini. Jangan begitu. Iya. Jadi dulu saya susah hilang itu sekarang. Boleh hilang. Boleh hilang. Udah rencana kan saya kasih dan capek aku pakai lengan panjang.
Dia jaga tahu sebagai reputasinya pejabat publik. Enak kelihatan. No problem. No problem. No problem. Anda pernah di head speech gara-gara belum. itu? Belum pernah. Asik jadi. Apa sih ini kan seniji sebenarnya. Suka aja saya tadi begini. Kamu lihat itu ada namanya mantan pemain AC Milan. Oke, AC Milan. Kakak Kalatse, dia wali kota Belarusia ya seluruh. Kamu lihatlah dia. Full lebih banyak tatonya, tapi apa yang dikerjakan untuk wah, coba lihatlah itu. Fokusnya di kerja, Bos. Iya. Penampilan berwibawa tapi tidak ada kerjanya. Iya. Itu. Sedikit kalau kerja sedikit bicara ya banyak kerja. Tapi kalau DPR harus yang banyak bicara. Banyak bicara ukuran berarti kualitas kinerja. Iya. Itu di DPR. Bicara yang tepat. Bicara yang tepat. Jangan asal. Last but not least, apa yang kita mau sampaikan kepada masyarakat Mamuju? Atau mungkin teman-teman di DPRD yang sejawat? Masyarakat Mamuju. Masyarakat Mamuju. Oke, silakan. Buat masyarakat Mamuju, saya percaya bahwa setiap kesempatan itu adalah hal yang berharga. Mari kita bangun sama-sama kota ini. Kita nikmati semua prosesnya, baik itu dalam sistem pembangunan dan segala macam. Kita nikmati pelan-pelan. Nanti kita akan sama-sama menikmati lagi hal yang positif di situnya. Karena tagline saya selalu saya katakan adalah mari kita menikmati Mamuju dari segala kekurangannya dan mengapresiasi segala kelebihannya. Itu kira-kira. Keren. Terima kasih banyak Febrianto Wijaya, anggota DPRD Kabupaten Mamuju, yang insya Allah calon ketua DPRD beberapa tahun ke depan. Amin. Bila memang ini supaya ada komitmen di antara kita juga. Dan saya mengambil kesimpulan dari obrolan beliau melalui sebuah kutipan, kira-kira jangan gunakan pekerjaanmu, jangan gunakan orang-orang membangun pekerjaan besar, tapi gunakan pekerjaanmu menciptakan orang-orang besar. Saya Rizal dan bersama kakak Febrianto Wijaya. Terima kasih banyak dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Siap, Kak Rizal. Thank you very much.